sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Adelina Elsandra Mekela Putri, saya Andini Durismayani, dan juga rekan saya Rifa Muklazia Arkazori akan mempresentasikan tentang deconjecture. Deconjecture yaitu sebuah topik yang menarik tentang ulang. Ya Allah. Iki pilihmu untuk payung iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Andini Durismayani, dan juga teman saya, ada Adelina Mekela Putri dan juga Rifazia Arkazori. Kami akan mempresentasikan tentang deconjecture. Next. Deconjecture adalah rangkaian gerakan bidak kuda di papan catur sedemikian rupa sehingga kuda berhasil mengunjungi setiap kotak tepat satu kali tanpa ada yang terlewat maupun diulang. Masalah ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu closed tour atau tur tertutup, yang kedua adalah open tour yaitu tur terbuka. Next. Peraturan deconjecture problem, yaitu yang pertama, kuda harus bergerak membentuk pola huruf L, yaitu 2 langkah ke satu arah, lalu 1 langkah ke arah tegak lurus. Yang kedua, setiap gerakan harus sesuai dengan aturan bidak kuda dalam permainan catur pada umumnya. Yang ketiga, kuda tidak boleh keluar dari batas papan catur selama perjalanan berlangsung. Yang keempat, setiap kotak hanya boleh dikunjungi tepat satu kali dan tidak boleh diinjak 2 kali. Yang kelima, tujuan akhirnya adalah mengunjungi seluruh kotak yang ada di papan catur tanpa melanggar aturan-aturan tersebut. Tujuan konektor yaitu yang pertama menemukan urutan langkah agar bidak kuda dapat bergerak sesuai aturan catur. Yang kedua, mengunjungi seluruh kotak pada papan catur tanpa mengulang kotak yang sama. Yang ketiga, memahami konsep algoritma dalam ilmu komputer. Yang keempat, memahami konsep pencarian jalur dalam ilmu komputer. Lalu yang kedua ada jenis-jenis konektor yaitu yang pertama open konektor, yaitu jalur pergerakan bidang kuda di mana kuda berhasil mengunjungi setiap kotak pada papan catur tepat satu kali, tapi posisi akhirnya tidak dapat dikembalikan ke posisi awal dengan satu langkah kuda. Jenis ini disebut open karena jalurnya terbuka dan tidak membentuk aturan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, semua kotak pada papan catur dikunjungi satu kali. Yang kedua, tidak ada kotak yang dilewati lebih dari sekali. Yang ketiga, posisi akhir kuda berbeda dengan posisi awal. Yang keempat, titik akhir tidak terhubung ke titik awal. Yang kelima, jalur tidak membentuk siklus atau putaran. Lalu selanjutnya jenis-jenis yang kedua yaitu closed konektor, yaitu jalur pergerakan kuda di mana setelah seluruh kotak dikunjungi satu kali, posisi akhir kuda masih tetap kembali ke posisi awal dengan satu langkah kuda. Para jalurnya masih saling terhubung, jenis ini membentukkan sebuah siklus. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, semua kotak dikunjungi tepat satu kali. Yang kedua, posisi akhir terhubung dengan posisi awal. Yang ketiga, membentuk jalur melingkar atau siklus. Yang keempat, tidak ada langkah yang berulang. Berikutnya ada metode-metode Masuk suaramu. Berikutnya adalah metode-metode penyelesaian. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan nektur. Di antaranya, yang pertama ada brute force, mencoba semua kemungkinan langkah secara menyeluruh, sangat akurat namun sangat tidak efisien untuk beban besar. Yang kedua ada backtracking, yaitu menjelajahi jalur dan mundur apabila menemui jalan buntu. Lebih efisien dari brute force, namun tetap bisa memakan banyak waktu. Yang ketiga ada Wandsdorf rule atau heuristic, yaitu metode paling efisien. Kuda selalu dipindahkan ke kotak yang memiliki paling sedikit kemungkinan langkah selanjutnya. Yang selanjutnya adalah divide and conquer. Papan dibagi menjadi bagian-bagian kecil, lalu diselesaikan secara bertahap dan digabungkan. Selanjutnya ada neural network, yaitu pendekatan berbasis kecerdasan buatan yang melatih model untuk menemukan solusi secara otomatis. Next. Selanjutnya adalah solusi dan algoritma Wandsdorf. Metode yang paling banyak dibahas dan direkomendasikan adalah algoritma Wandsdorf.
Prinsip dasarnya adalah selalu pindah ke kotak dengan paling sedikit kemungkinan langkah berikutnya, atau yang disebut sebagai degree terkecil. Langkah-langkah algoritmanya adalah tentukan posisi awal kuda, tandai sebagai kotak pertama yang dikunjungi. Selanjutnya, hitung degree atau jumlah kemungkinan langkah dari setiap kotak tetangga yang belum dikunjungi. Lalu pilih kotak dengan degree terkecil, pindahkan kuda ke sana, lalu ulangi proses. Selanjutnya, selesaikan apabila semua 64 kotak telah dikunjungi. Keunggulan dari Warnsdorf Rule ini adalah kompleksitas hanya O dalam kurung N pangkat 2 atau sangat efisien, tidak membutuhkan backtracking, tingkat keberhasilan mencapai lebih dari 95% kasus, jauh lebih cepat dan ringan dibandingkan brute force maupun backtracking. Lanjut. Berikut adalah alur kerja dari algoritma Warnsdorf yang dapat divisualisasikan melalui flowchart yang sedang ditampilkan. Dimulai dari awal, tentukan posisi awal dan tandai sebagai dikunjungi, lalu hitung degree semua tetangga yang valid, lalu cek apakah masih ada tetangga yang belum dikunjungi. Jika ya, pilih kotak dengan degree terkecil, Warnsdorf Rule, cek apakah ada tie atau nilai degree sama. Jika ya, gunakan tie breaking, pindahkan kuda, tandai kotak, ulangi dari pengecekan tetangga. Jika tidak, terus berhenti, cek apakah semua 64 kotak sudah dikunjungi, cek apakah posisi akhir berjarak satu langkah dari posisi awal, jika ya, close tour, jika tidak, open tour. Selesai. Next. Jadi kesimpulannya adalah, dari seluruh pembahasan yang telah kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Next tour adalah masalah klasik dalam matematika dan ilmu komputer, di mana bidak kuda harus mengunjungi semua 64 kotak papan catur 8x8 tepat satu kali dengan gerakan pola L. Masalah ini dapat diselesaikan dengan berbagai metode, namun yang paling efisien adalah Warnsdorf Rule dengan kompleksitas O dalam kurung N pangkat 2 dan tanpa memerlukan backtracking. Selain bernilai sebagai teka-teki matematika, Nextdoor juga memiliki aplikasi nyata di berbagai bidang, antara lain robotika, kriptografi, dan ilmu komputer, khususnya dalam konsep pencarian jalur, pathfinding, dan teori graf. Lanjut. Demikian presentasi dari kami, kelompok 6. Kami tutup dengan sebuah pesan. Seperti kuda yang tak pernah mengulang langkah, jadikan setiap keputusan dalam hidupmu bermakna dan terarah, karena solusi terbaik bukan yang tercepat, melainkan yang paling cerdas. Terima kasih atas perhatiannya. Kami siap menerima apapun. Terima kasih. Ayo.